Aku pikir rumah tanggaku baik-baik saja, istri yang rajin, anak yang manis, dan hidup sederhana tapi cukup. Sampai suatu malam aku menemukan percakapan rahasia yang mengubah segalanya. Siapa sangka di balik layar ponselnya tersembunyi pria yang diam-diam telah merebutnya dariku. Bos online yang bahkan belum pernah ku kenal. Tapi kenapa harus dia? Dan sejak kapan aku hidup bersama istri yang ternyata penuh rahasia? Hidup kami memang tak mewah, tapi aku yakin kebahagiaan bukan tentang seberapa besar rumah yang kau tinggali atau seberapa mahal merek baju yang kau pakai. Bahagia adalah ketika kau pulang kerja, ada istri yang menyambut dengan senyum dan anak kecil yang berlari memelukmu dengan tawa ceria. Namaku Reza. Aku bekerja di sebuah bengkel motor milik pamanku di pinggiran kota. Gajiku tak besar, tapi cukup untuk makan sehari-hari, bayar kontrakan kecil kami, dan menabung sedikit-sedikit untuk masa depan anak kami, Nea yang baru berusia 3 tahun. Istriku, Dit, dulunya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor swasta. Tapi setelah melahirkan, ia memutuskan untuk berhenti dan fokus mengurus rumah serta Nea. Keputusannya ku hargai, bahkan ku dukung penuh. Tak semua wanita mau rela melepaskan penghasilan demi keluarga. Hari-hari kami berjalan damai. Setiap pagi, Dit akan menyiapkan sarapan meski kadang cuma nasi goreng atau mie rebus, tapi rasanya selalu enak karena dibuat dengan cinta. Aku akan berangkat kerja dengan motor tuaku, membawa bekal yang ditebungkus dengan rapi. Pulang sore, aku akan mengajak Nia bermain sebentar di depan kontrakan, lalu makan malam bersama mereka berdua. Tak ada yang istimewa tapi semuanya terasa cukup, sangat cukup. Namun, semua berubah sejak Dit mengenal kerjaan lain. Awalnya, dia hanya iseng buka-buka grup Facebook ibu-ibu. Di sana, banyak yang sharing tentang kerja remote, bisnis online, dan dropship barang impor. Dit tertarik. Ia bilang, "Za, lumayan kalau aku bisa bantu kamu. Kan, aku di rumah juga sering gabut." Aku mengangguk setuju. Kupikir, ini cara baik agar Dit bisa produktif tanpa harus ninggalin Nia. Lalu, suatu hari, dia dapat tawaran jadi admin toko online. Katanya, tokonya sudah besar, milik seorang bos muda bernama Arman. Tugasnya simpel, balas chat pelanggan, update stok barang, dan bantu kelola konten Instagram toko. Kerjanya bisa sambil jagain Nia. Nggak nganggu aktivitas rumah juga, ujar Dit waktu itu dengan semangat di matanya. Aku mendukungnya. Bahkan aku bantu belikan dia headset baru biar bisa meeting Zoom dengan tim toko. Dit tampak senang, begitu juga aku. Toh, saat itu semuanya masih baik-baik saja. Tapi manusia memang lemah, terutama ketika mulai merasakan dunia yang baru. Beberapa minggu setelahnya, aku mulai melihat perubahan kecil. Awalnya cuma soal jam kerja. Dit Jeti sering begadang. Katanya ada urusan urgent sama pelanggan. Lalu, ia mulai lebih sering bersolek pakai lipstik tipis meski cuma di rumah, merapikan rambut, bahkan sesekali pakai parfum. Biar sider aja. Mas, katanya sambil tertawa kecil. Aku mengangguk, mencoba berpikir positif. Dit tetap masak, tetap main sama Nia, tetap menyambutku saat pulang kerja. Hanya saja, hatiku mulai merasa ada yang aneh. Mungkin karena kami sudah lama bersama, aku bisa merasakan pergeseran sekecil apapun dalam sikapnya. Satu malam, saat Dit tertidur di sofa karena kelelahan, aku melihat laptopnya masih terbuka. Sekilas, ada notifikasi masuk dari seseorang bernama Bang Arman. Sekilas saja, tapi cukup membuat dada ini sesak. Makasih ya cantik, kamu selalu bikin aku semangat kerja. Besok jam 10 kita call lagi ya. Aku kangen lihat kamu senyum. Aku terdiam. Jantungku berdetak cepat. Tapi saat itu, aku menahan diri. Kututup laptop itu pelan-pelan, lalu menatap wajah Diti yang sedang terlelap. Mungkin cuma candaan, gumamku dalam hati. Mungkin cuma basa-basi bos ke admin. Tapi kata kangen itu terlalu asing, terlalu pribadi. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Tak ingin langsung menuduh atau mempermalukan Dita. Tapi sejak malam itu, aku mulai memerhatikan lebih cermat. Jam tidur Dita makin larut, kadang ia tertawa pelan saat menatap layar. Bahkan pernah, aku memanggil namanya beberapa kali,
Tapi ia tak menyahut karena terlalu asyik video call pakai headset. Satu malam, saat aku pulang agak malam karena bantu servis motor tetangga, kulihat Dit sedang berdiri dekat jendela sambil senyum-senyum. Tangannya memegang ponsel. Dari suara lirihnya, sepertinya ia sedang video call. Tapi saat aku masuk rumah, ia buru-buru mematikan ponsel dan pura-pura membereskan jemuran. Aku hanya diam, tak ingin langsung bertanya. Tapi hatiku mulai retak pelan-pelan. Dan disinilah aku sekarang duduk di depan kontrakan, menatap langit malam yang penuh bintang. Aku memikirkan masa lalu kami, memikirkan perubahan Dita, dan memikirkan, apakah aku masih cukup untuknya? Kenapa hatiku mulai merasa, dia bukan lagi perempuan yang dulu? Apakah ini hanya ketakutanku sendiri? Ataukah awal dari sesuatu yang akan menghancurkan rumah tangga kami? Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena cuacanya, tapi karena tatapan di tiang asing. Ia tak lagi memandangku seperti dulu penuh kasih, penuh perhatian. Yang tersisa hanya lirikan singkat tanpa makna, senyuman basa-basi yang terasa dingin di hati. Aku sarapan di kamar aja ya, Mas. Lagi pengin sambil kerja. Kalimat itu terdengar sepele, tapi entah kenapa menggores sesuatu yang dalam di benakku. Biasanya kami selalu sarapan bertiga. Aku, Dita, dan Nia duduk di ruang tengah sambil menertawakan tingkah lucu Nia yang belum bisa makan tanpa belepotan. Tapi hari ini, Dita lebih memilih layar laptop dan headsetnya. Ya udah, jangan lupa makan, ya, jawabku pelan. Kupandangi punggungnya yang berjalan masuk ke kamar, membawa sepiring nasi goreng yang baru saja ia masak, lalu menutup pintu pelan-pelan. Suara ketukan keyboard dan bisikan pelan segera terdengar dari balik pintu itu. Seperti biasa, Dit mulai sibuk dengan dunia barunya. Aku menghela nafas panjang. Sejak Dit bekerja sebagai admin toko online milik Arman, ia memang jeti lebih sibuk. Tapi akhir-akhir ini, kesibukannya bukan sekadar profesional. Ia mulai menyebut pekerjaan ini dengan antusias yang berbeda. Ia tak pernah sekagum itu pada bosnya sebelumnya. Bang Arman tuh luar biasa banget. Mas, masih muda, tapi udah punya jaringan bisnis di mana-mana. Ucap Dit suatu malam, matanya berbinar-binar saat menyebut nama itu. Aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi senyumanku terasa kaku. Dia juga orangnya perhatian banget. Kalau aku sakit, dia pasti langsung tahu. Katanya suaraku kedengeran serak waktu meeting. Perhatian, dari bos kepada admin, sampai bisa tahu suara istri orang sedang serak. Aku mencoba tidak bereaksi berlebihan. Tapi hatiku mulai menolak untuk diam. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa nyata. Dit mulai sering lupa memasak, lupa menjemput Nia dari taman bermain, bahkan lupa membangunkanku untuk berangkat kerja. Padahal dulu, ia selalu menjadi alarm hidupku. Bahkan Nia mulai protes. Mama main HP terus. Mama nggak main sama Nia lagi. Kalimat polos dari anak sekecil itu justru menamparku keras. Aku mencoba bicara baik-baik. Dit, kamu kayaknya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Nia sering sendiri. Aku juga, rasanya kayak tinggal bareng teman kos. Dit menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Aku kerja, Mas, buat bantu kamu juga. Jangan egois. Kalimat itu membuatku terdiam. Sejak kapan aku dianggap egois karena minta perhatian dari istriku sendiri? Sejak kapan cinta yang dulu saling menguatkan, kini menjadi tuduhan dan pembelaan yang saling menyakitkan? Malam itu, saat aku bangun untuk ke kamar mandi, aku lihat Dit masih di depan laptop. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia mengenakan baju tidur tipis, rambutnya diikat, dan wajahnya diberi bedak ringan. Aku kira kamu tidur, kataku lirih. Dit sedikit tersentak. Tangannya cepat-cepat menutup tab browser yang tak sempat kulihat. Baru aja nyelesain report. Besok tinggal meeting. Nggak banyak kerjaan. Ujarnya tergesa, lalu berdiri dan mematikan laptop. Tapi aku sempat melihat wajahnya kemerahan. Bukan karena marah tapi malu. Seperti seseorang yang ketahuan sedang melakukan sesuatu yang tak seharusnya. Aku balik tidur duluan ya, Mas. Besok aku bangunin. Aku hanya mengangguk, tapi malam itu aku tak bisa tidur. Ada rasa tak nyaman yang makin menggumpal di dada. Rasa yang tak bisa aku tolak.
tapi juga tak berani aku hadapi. Esok harinya, aku iseng membuka Instagram toko online tempat Dit bekerja. Toko itu cukup terkenal, followernya puluhan ribu, dan tiap postingannya selalu dibanjiri komentar. Saat kulihat lebih teliti, aku baru sadar. Banyak caption yang dibuat seperti menyiratkan kekaguman personal pada si pemilik toko. Kalimat-kalimat promosi yang biasanya netral, kini dibumbui pujian yang agak berlebihan. Barang pilihan langsung dari owner yang super perfeksionis dan charming. Apa itu bagian dari strategi marketing? Atau kekaguman pribadi yang sedang menyamar? Kecurigaanku makin tumbuh saat aku mulai memperhatikan interaksi Dit dengan handphonenya. Ia mulai memakai kunci layar. Pesan-pesan di WhatsApp cepat ia hapus. Bahkan saat aku mendekat, ia refleks menyembunyikan layar ponsel seperti anak sekolah yang ketahuan sedang main game saat pelajaran. Malam minggu yang biasanya kami habiskan bersama kini berlalu sepi. Aku di ruang depan, menonton TV yang tak lagi menarik, sementara Dit terus berkutat di kamar dengan laptop dan earphone-nya. Sejak kapan rumah ini menjadi dua dunia? Sejak kapan istri yang dulu selalu menanyakan hariku kini lebih tertarik dengan notifikasi ponsel? Tapi yang paling menyakitkan adalah, aku tak bisa membuktikan apa-apa. Semua hanya rasa, semua hanya firasat. Namun aku tahu, firasat itu tak pernah bohong. Dan aku bersumpah, jika suatu hari firasat ini benar, aku tak akan diam. Aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan buka semua tabir yang selama ini ditutupi senyuman Dita. Karena aku bukan pria yang rela dipermainkan dalam rumah tangganya sendiri. Aku bukan tipe suami yang suka mencurigai istri. Tapi siapa yang bisa tetap percaya penuh? Saat perempuan yang tidur di ranjang yang sama denganmu mulai menunjukkan wajah yang berbeda. Sejak malam itu, aku memutuskan untuk berhenti menutup mata. Bukan untuk mencari masalah, tapi untuk menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan dari pernikahan ini. Atau, setidaknya, untuk menyelamatkan harga diriku sendiri. Pagi itu, aku pura-pura berangkat lebih awal ke bengkel. Padahal sebenarnya aku hanya nongkrong di warung kopi seberang gang, memperhatikan kontrakan dari kejauhan. Aku ingin tahu, apa yang dilakukan Dit saat aku tak di rumah. Sekitar jam 10 pagi, kulihat Dit muncul di teras berdandan rapi seperti mau pergi, padahal jelas-jelas dia bilang kerjanya remote. Ia mengenakan blouse putih tipis, celana panjang bahan, rambut diikat setengah, dan entah kenapa wajahnya dipoles seperti hendak bertemu orang penting. Aku mengintip dari balik koran. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan kontrakan. Dit berjalan cepat ke mobil itu dan masuk. Dadaku bergemuruh. Aku mengenali mobil itu. Mobil yang sama yang pernah muncul di Instagram toko online tempat Dit bekerja. Platnya sama, warnanya sama. Bahkan ada stiker kecil bertuliskan Arman Signature Store di kaca belakangnya. Arman, nama itu kini tak lagi terdengar biasa. Nama itu kini terasa seperti racun yang perlahan menggerogoti hatiku. Segera kupacu motorku, mengikuti dari kejauhan. Mobil itu melaju ke arah utara, menuju pusat kota. Aku mengikuti pelan-pelan, menjaga jarak agar tak ketahuan. Mataku tak pernah lepas dari arah mobil itu bergerak. Akhirnya mobil itu berhenti di sebuah coffee shop elit tempat yang jauh dari kelas kami. Dit turun, lalu berjalan masuk bersama pria berkaus hitam, celana jeans branded, dan jam tangan mengilap. Itu pasti Arman. Dari balik kaca helm, aku melihat mereka duduk berdua di sudut ruangan. Jarak mereka dekat, terlalu dekat untuk ukuran atasan dan bawahan. Dit tersenyum, tertawa, bahkan menepuk bahu pria itu beberapa kali. Aku mengepalkan tangan, tapi aku tak bisa masuk dan menyerbu mereka saat itu juga. Aku butuh bukti, aku butuh waktu. Semakin aku menggali, semakin dalam luka ini terbuka. Dit masih menjalani hari-harinya seolah tak ada yang salah. Ia tetap memasak untukku, bermain bersama Nia, dan kadang tersenyum seolah rumah tangga kami baik-baik saja. Tapi aku tahu, itu semua hanya topeng. Karena di balik senyumnya, ia menyimpan rahasia yang perlahan membunuhku dari dalam. Setelah memasang aplikasi pengintai, aku mulai menerima laporan otomatis setiap kali Dit mengakses laptopnya. Screenshot demi screenshot membanjiri ponselku dan semuanya membuat jantungku remuk.
pesan-pesan yang mereka kirimkan lewat Telegram, panggilan video larut malam, dan foto-foto selfie yang dikirim Dite sambil menuliskan, "Cuma buat abang, ya, jangan disimpan lama-lama." Hehehe. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis. Istriku yang dulu begitu menjaga diri, begitu malu ketika aku memotret wajahnya saat bangun tidur kini dengan bangga mengirimkan potret manja ke pria lain. Dan pria itu membalas dengan emoji sium dan pesan-pesan mesra yang jelas tak pantas dikirimkan kepada perempuan bersuami. "Abang pengen banget peluk kamu malam ini. Bentar lagi, ya, kita cari momen yang pas." Hatiku seperti ditusuk belati panas. Aku menatap wajah di malam itu ketika kami makan malam bersama. Ia tampak biasa saja, bahkan mengajakku bercerita tentang ibu-ibu tetangga yang ribut soal arisan. Tapi bagiku, setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah pisau baru yang menusuk luka lama. Aku tak langsung marah. Aku menahan semuanya. Tapi aku mulai menjauh. Dite mulai merasakan perubahan sikapku. "Mas, kenapa? Lagi capek ya?" Aku hanya mengangguk. Tak sanggup menjawab lebih dari itu. Karena kalau aku bicara, bisa jadi rumah ini pecah malam itu juga. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyusun rencana. Aku menghubungi teman lamaku, Rama, yang bekerja sebagai digital forensik freelance. Dulu kami satu kampus, dan dia cukup jago membongkar data yang sudah dihapus. "Aku butuh bantu kamu, Ram. Aku pengen tahu semua riwayat percakapan istri gue, bahkan yang udah dia hapus." Rama tak banyak tanya. Ia tahu dari nada suaraku bahwa ini bukan main-main. Beberapa hari kemudian, Rama mengirimkan semua backup data dari ponsel Dite yang diam-diam aku salin ketika ia mandi sore itu. Dan di sanalah semuanya terkuak. Chat dengan nama Bang Arman ternyata lebih lama dari yang aku kira. Mereka sudah intens sejak lebih dari 3 bulan yang lalu. Awalnya masih sopan obrolan kerja, diskusi produk, deadline konten. Tapi perlahan, isi percakapan berubah. "Kamu lucu banget kalau ngomel. Untung kamu nggak jadi pacarku, bisa tiap hari berantem manja." "Pacar? Emangnya Bang Arman nggak punya cewek?" "Ada banyak, tapi belum ada yang bisa bikin aku mikirin masa depan. Kamu beda." "Aduh, abang bisa aja bikin aku senyum terus." Setelah itu, isi pesan makin liar. Bahkan ada pesan suara dari Dite yang berkata dengan nada genit, "Abang jangan godain terus. Nanti aku beneran jatuh cinta, loh." Aku nyaris melempar Evi ke tembok, bukan hanya chat. Rama juga berhasil mengembalikan beberapa foto dan video yang Dite hapus. Di antaranya video call berdurasi 2 menit, di mana Dite tampak mengenakan baju tidur tipis sambil rebahan di kamar kami sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, Arman mengucapkan kalimat yang membuat darahku mendidih. "Kapan aku bisa nginep di situ?" "Dit, ses, nanti ketahuan. Tunggu Nia tidur." "Siapa takut? Yang penting kita bisa peluk." Astagfirullah. Ya Allah, ini rumahku, tempat aku tidur, tempat aku mengaji bersama anakku. Tempat aku pernah sujud memohon agar keluargaku bahagia. Tapi istriku menjadikannya rein perselingkuhan. Air mataku jatuh. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena aku benar-benar tak pernah menyangka bahwa Dite bisa sejauh ini. Wanita yang pernah memelukku sambil bersumpah akan selalu jujur, kini menjadi aktor utama dalam kebohongan besar yang meluluhlantakkan hidupku. Aku duduk sendirian di musala kecil belakang rumah, tempat biasa aku syalat tahajud. Malam itu, aku menangis sekencang-kencangnya. Hanya kepada Tuhan aku curahkan semua. Aku tak sanggup menceritakan ini kepada siapapun, bahkan kepada ibuku sendiri. Ya Allah, aku enggak kuat, tapi aku juga enggak mau menghancurkan anakku. Tolong tunjukkan jalan. Pagi harinya, aku bersikap biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Dite bahkan memberiku pelukan di depan pintu saat aku hendak berangkat kerja. "Mas, hati-hati ya, nanti sore aku masak sayur resgam. Mas suka kan?" Aku hanya mengangguk pelan, menahan tangis yang hampir pecah. Aku tahu, ini pelukan palsu, tapi aku juga tahu, ini mungkin pelukan terakhir sebelum semuanya meledak. Karena malam nanti, aku akan membongkar semuanya. Tak ada lagi kompromi, tak ada lagi toleransi. Aku tak akan tinggal diam saat harga diriku diinjak-injak oleh perempuan yang bersumpah setia di depan penghulu.
tapi menyelinap di belakang untuk memberi hatinya pada pria lain. Malam itu, rumah ini begitu sunyi, tapi bukan karena semuanya tenang. Justru karena badai sedang bersiap untuk datang dan aku, Riza, berdiri di tengahnya. Dengan hati yang sudah hancur berkeping-keping. Nia sudah tidur lebih awal, seperti biasa setelah bermain dengan mainan kecilnya di karpet. Aku mencium keningnya pelan, menahan sesak yang menggantung di dada. Ia masih terlalu kecil, terlalu suci untuk menyadari bahwa ibunya telah menjual kesetiaan demi dunia maya yang penuh tipu daya. Aku masuk ke kamar. Dite sedang menonton drama Korea di laptopnya, tertawa kecil sambil memeluk bantal. Seru banget. Mas, kamu mau nonton juga? Tanyanya tanpa menoleh. Aku tak menjawab. Perlahan ku dekati meja. Kuambil flash disk kecil yang sudah kusiapkan isinya semua bukti yang aku dan Rama kumpulkan. Chat mesra, foto-foto, video call, rekaman suara. Bahkan tangkapan layar dari story Instagram Arman yang baru tadi pagi diunggah, memperlihatkan seseorang berbaju yang sama dengan Dite sedang duduk di kafe mewah. Wajahnya memang tidak terlihat, tapi aku tahu. Itu dia. Aku colokkan flash disk itu ke laptop. Dite mulai menoleh, keningnya berkerut. Mas, itu apa? Nonton bareng. Tapi bukan drama Korea, jawabku pelan. Suaraku tak gemetar. Aku sudah terlalu lelah untuk marah. File pertamaku buka, chat Telegram, ditampilkan satu persatu di layar. Ku besarkan hurufnya. Ku baca dengan lantang. Kamu lucu banget, Dit. Gatel banget pengen peluk kamu malam ini. Abang sabar ya. Nanti kalau Nia tidur, kita bisa ngobrol lama-lama lagi. Dit terdiam. Senyumnya lenyap. Napasnya mulai tak beraturan. File kedua ku buka. Tangkapan layar video call tengah malam. Foto dirinya sendiri dengan ekspresi manja dan baju tidur tipis. Cukup, tanyaku, masih dengan suara tenang. Dit masih diam. Matanya membesar, tangannya gemetar. Aku berdiri, menatapnya lurus-lurus. Kamu masih mau bohong? Dit menunduk, tapi tak ada air mata. Tak ada pengakuan tulus seperti yang kuharapkan. Justru yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang tak pernah aku duga. Emang kenapa kalau aku deket sama Arman? Ujarnya pelan tapi tajam. Kamu pikir aku bisa hidup terus-terusan ngandelin gaji kamu yang cuma cukup buat bayar kontrakan? Urat di leherku menegang. Apa maksudmu? Kamu tahu mas, sejak aku kerja online, aku ngerasain apa itu dihargai. Arman dengerin aku. Dia apresiasi kerja aku. Nggak kayak kamu yang tiap hari pulang kerja bawa oli, tidur di kasur seadanya, makan menu yang itu-itu aja. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar ribuan kali. Kata-katanya lebih menyakitkan dari pengkhianatan itu sendiri. Jadi semua ini cuma soal uang, tanyaku lirih. Dit berdiri, mulai meninggikan suara. Nggak cuma uang, tapi juga perhatian, masa depan, kenyamanan. Aku capek hidup begini terus. Mas, aku perempuan juga punya hak buat bahagia. Aku menatapnya. Mataku basah. Apa kamu nggak bahagia selama ini? Apa aku kurang berjuang? Kamu berjuang, iya. Tapi perjuanganmu nggak cukup bikin aku bahagia. Bentaknya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat wajah Diti yang benar-benar asing. Bukan wanita yang dulu kupeluk saat ia takut melahirkan. Bukan perempuan yang menangis di pelukanku saat Nia demam tinggi. Ini adalah orang lain. Aku menarik napas panjang. Jadi kamu memilih dia? Diti terdiam sejenak. Lalu dengan suara pelan, tapi tajam, ia berkata, ya, kalau Arman mau serius, aku siap ninggalin semuanya. Termasuk kamu. Deg, hancur. Hatiku benar-benar hancur. Tapi saat itu juga, semua kesedihan berubah jadi ketegasan. Aku berdiri tegak, mengambil map kecil berisi surat. Kalau begitu, ini, kuserahkan padanya. Surat cerai, sudah kutandatangani. Tinggal kamu bawa ke pengadilan. Dit terkejut. Ia tampak panik. Mas, kamu serius? Aku mengangguk. Aku lelaki, Dit. Mungkin aku nggak sekaya Arman. Tapi aku masih punya harga diri. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Tampak goyah. Gimana Nia? Nia tetap anak kita. Aku nggak akan melarang kamu ketemu. Tapi, jangan pernah ajak dia ke dunia yang penuh kebohongan seperti ini. Dit duduk di ranjang.
Tangisnya mulai pecah. Tapi aku tahu, itu bukan tangis penyesalan. Itu tangis karena kenyamanannya terancam hilang. Aku cuma pengen hidup lebih baik. Mas, kamu salah jalan, potongku tegas. Kamu cari kenyamanan, tapi justru menghancurkan rumah kita. Malam itu aku tidur di ruang depan, menemani Nia yang tertidur pulas. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Bukan karena luka ini sembuh, tapi karena aku akhirnya berhenti berpura-pura. Esok paginya, Dit mengemas barang-barangnya tanpa banyak bicara. Ia bahkan tak menatapku saat berpamitan. Tapi saat ia mencium kening Nia, aku melihat air matanya jatuh. Terlambat, kehancuran sudah terjadi. Dan luka ini tak akan pernah sama lagi. Tapi aku bersumpah, aku akan bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bisa menjadi lebih kuat setelah dihancurkan oleh orang yang paling aku percayai. 2 hari setelah Dit meninggalkan rumah, aku masih belum sepenuhnya bisa bernapas lega. Meski keputusan sudah kuambil, luka di hati ini belum juga kering. Setiap sudut rumah masih membawa aroma Dita. Dan setiap suara tangisan Nia mengingatkanku bahwa keluargaku telah hancur. Tapi aku tahu, aku tak bisa selamanya larut dalam rasa sakit. Aku harus menatap ke depan dan satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan membuka semua luka sampai tuntas. Termasuk mengungkap siapa sebenarnya sosok Arman, si pria sempurna yang berhasil merebut istriku dari pelukanku. Selama ini, aku hanya mengenal Arman dari permukaan bos muda, pemilik toko online terkenal, pria flamboyan yang selalu tampil mewah di media sosial. Tapi aku yakin, orang sepertinya tak mungkin sebersih yang ia tampilkan. Dan aku bersumpah, akan membuktikannya. Aku menghubungi Rama lagi. Gue mau tahu lebih jauh tentang Arman. Cari semua jejak digitalnya. Sosmed, bisnis, apapun. Kalau bisa, sampai ke laporan pajaknya. Rama hanya menjawab singkat, "Oke, bro, tunggu kabar gue 2 hari." 2 hari itu aku habiskan untuk mengurus Nia dan menata ulang kamar yang sebelumnya kami tinggali bertiga. Semua baju Ditku letakkan dalam kardus. Aku tak sanggup melihatnya tergantung di lemari. Setiap malam aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya, kenapa bisa secepat ini runtuh? Kenapa cinta bisa begitu mudah dihianati? Tapi aku tahu, jawaban dari semua itu akan kutemukan lewat jejak pria yang telah mengacak-acak rumah tanggaku. Hari ketiga, Rama datang membawa laptopnya. Gue dapat sesuatu yang menarik dan mengejutkan. Aku menatapnya penuh tanya. Arman ini bukan sekadar bos toko online. Bro, katanya serius. Dia punya jaringan bisnis dropship yang jaringannya luas banget. Tapi itu cuma kedok. Di balik itu, dia terlibat dalam bisnis manipulasi digital identity. Apaan tuh? Semacam jual beli akun, pencucian uang lewat transfer internasional, penipuan berkedok investasi online, dan yang paling gila, dia juga diduga melakukan eksploitasi perempuan, termasuk admin-adminnya sendiri. Darahku mendidih. Maksud lo, bukan cuma Dita. Rama mengangguk berat. Bukan cuma istrimu, Za. Gue nemu puluhan akun Telegram lain. Nama-namanya perempuan semua. Rata-rata berstatus istri atau single parent. Dia mainin mereka. Beberapa dikasih uang, beberapa dijanjikan nikah, tapi setelah itu semua dibuang. Istrimu cuma satu dari banyak korban. Aku menggeleng-geleng tak percaya. Kenapa nggak ada yang lapor? Gengsi, bro, malu. Lagi pula Arman ini licin. Semua transaksi cash atau lewat akun atas nama orang lain. Dia pintar menutupi jejak. Aku mengepalkan tangan. Tapi bukan hanya karena marah. Aku merasa, selama ini Dite pun tak tahu bahwa dirinya bukan satu-satunya. Ia mungkin berpikir dia istimewa. Nyatanya, dia hanya angka dalam daftar. Aku menatap Rama, mata kami bertemu. Bisa bantu gue kumpulin semua buktinya. Gue pengen dia hancur. Tapi bukan buat balas dendam. Gue pengen semua perempuan lain tahu siapa sebenarnya pria itu. Rama mengangguk. Gue bantu, tapi ini berisiko. Lo siap? Aku menatap keluar jendela. Melihat Nia sedang tertawa kecil bermain boneka sendirian. Gue udah kehilangan istri. Rumah tangga gue hancur. Gue nggak takut kehilangan apapun lagi.
Seminggu kemudian, kami memiliki segalanya rekaman suara Arman saat menggoda para admin, bukti transaksi mencurigakan, dan testimoni dua mantan admin yang mengaku dipermainkan dengan cara yang sama seperti Dita. Dengan bantuan kenalan Rama yang bekerja di media lokal, kami menyusun laporan investigasi kecil-kecilan yang diberi judul "Tirani Digital di Balik Bisnis Online". Artikel itu langsung meledak. Sosial media gempar. Nama Arman menjadi perbincangan panas. Banyak mantan admin lain yang ikut bersuara mengungkap bagaimana mereka diberi janji palsu, disuruh kirim foto-foto pribadi, lalu ditinggalkan begitu saja. Dan akhirnya, pihak berwajib turun tangan. Bisnis Arman dibekukan. Ia dipanggil untuk pemeriksaan atas dugaan eksploitasi digital dan pelanggaran privasi. Semua masker yang selama ini ia kenakan robek satu persatu. Suatu sore, Dit datang ke rumah tanpa riasan, mata sembab, dan wajah kusut. Ia berdiri di depan pagar, memanggil lirih. "Mas, aku boleh bicara?" Aku menatapnya dari ambang pintu. Sudah tak ada yang perlu dibicarakan. Aku nggak tahu kalau Arman kayak gitu. Aku pikir, dia serius. Dan kamu percaya begitu aja? Kamu tinggalkan anakmu, suamimu, demi lelaki yang bahkan tak kamu kenal sepenuhnya? Dita menangis. Aku salah, aku bodoh. Tapi aku masih ibu dari Nia. Aku menatapnya lama. Kamu boleh lihat Nia kapanpun. Tapi jangan pernah pikir untuk kembali ke hidupku. Karena aku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Malamnya, aku duduk di depan rumah sambil menatap langit. Entah kenapa, aku merasa ringan. Bukan karena luka ini hilang, tapi karena aku tahu, aku sudah menang. Bukan menang karena Arman hancur. Bukan menang karena Ditu menyesal. Tapi menang karena aku berhasil berdiri kembali, menolak menjadi korban, dan memilih menjadi seseorang yang bangkit dari kehancuran dengan kepala tegak. Karena cinta yang tulus, tak layak dibalas dengan pengkhianatan. Dan harga diri adalah hal terakhir yang boleh seorang lelaki lepaskan. Hidup memang lucu. Kadang, orang yang paling kau perjuangkan justru menjadi alasan utama kehancuranmu. Dan orang yang dulu bersumpah untuk setia, kini justru memohon-mohon untuk kembali ketika semuanya sudah tak lagi sama. 2 pekan setelah Arman dilaporkan dan bisnisnya dibekukan, kabar tentangnya makin menyebar. Bukan hanya media online, tapi televisi lokal juga mulai mengangkat berita itu. Wajahnya ditampilkan, lengkap dengan judul besar, "Bos online eksploitasi puluhan wanita." Di balik bisnis toko digital yang viral, nama Arman runtuh seketika. Dan bersama kehancurannya, Dit ikut jatuh ke jurang yang sama. Pagi itu, aku baru selesai mengantar Nia sekolah ketika ponselku berdering. Nomor asing. Kupikir pelanggan bengkel, tapi saat ku jawab, "Mas, aku Dita." Suaranya terdengar parau, seperti orang yang habis menangis semalaman. "Aku bisa ketemu kamu sebentar." Aku menghela nafas panjang, ingin kuabaikan. Tapi suara itu, suara yang dulu pernah sangat kuhafal, membuat hatiku mengeras sekaligus mengempis dalam satu detak. "Di mana?" "Kami bertemu di taman kecil dekat masjid kampung. Tempat yang dulu sering kami datangi saat masih pacaran." Dit datang mengenakan jaket lusuh dan celana panjang yang tampak kebesaran. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat tanpa riasan. Tak seperti Diti yang kutahu. Dia duduk menunduk, lama. Tak ada satupun kata keluar dari bibirnya sampai aku membuka percakapan. "Arman ninggalin kamu?" Bukan tanya, tapi pernyataan. Dia mengangguk pelan. Dia blok semua kontakku. Setelah semua itu viral, dia hilang. Duit terakhir yang dia transfer pun cuma cukup buat bayar kos sebulan. Aku menatapnya lama. Tak ada rasa iba, hanya kekosongan. "Sekarang kamu sadar kamu cuma salah satu korban?" Dita menangis. "Aku benar-benar nyesal, Mas. Sumpah, aku bukan cuma kehilangan rumah. Aku kehilangan semuanya. Harga diri, teman, bahkan keluarga. Aku hanya diam. Di dalam hati, aku tak menyangkal bahwa rasa sakit itu masih ada. Tapi aku tahu penyesalan Dita tak akan pernah cukup untuk mengembalikan luka yang ia buat. Karena pengkhianatan, meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus dengan air mata." Dita menatapku dengan mata sembab. "Kalau aku enggak ninggalin kamu, mungkin semua ini enggak akan terjadi." Bukan mungkin,
Tapi pasti, jawabku tegas. Dia terisak, tapi aku tak tersentuh. Karena dalam diriku, luka itu sudah terlalu dalam untuk sekadar ditambal oleh sesal. Aku cuma mau satu hal, Mas. Apa? Bola enggak? Aku lihat Nia lebih sering. Aku tahu aku bukan ibu yang baik. Tapi aku janji, aku bakal berusaha. Aku mengangguk pelan. Aku nggak akan larang. Tapi kalau kamu datang lagi ke hidup dia, kamu harus bersih. Nggak boleh bawa racun masa lalu kamu. Dia mengangguk cepat. Aku mau kerja yang benar, Mas. Apa aja. Aku udah ditolak di mana-mana. Semua tahu aku siapa. Aku hina. Aku dijauhin. Tapi aku mau bangkit. Aku menatapnya lama. Ingin sekali berkata, sekarang kamu tahu rasanya dijatuhkan. Tapi aku menahan diri. Karena aku tahu, membalas rasa sakit dengan luka yang sama hanya akan membuatku serendah orang yang melukaiku. Beberapa hari kemudian, Dit mulai datang sesekali ke rumah. Menemani Nia bermain sebentar, lalu pamit. Ia tak pernah menginap, tak pernah meminta kembali. Hanya duduk diam, menatap putrinya dengan mata yang penuh kerinduan dan penyesalan yang tak bisa ia ucapkan. Suatu kali, aku memergokinya mencium pipi Nia sambil berbisik, "Maafin Mama ya." Nah, aku pura-pura tak dengar. Tapi hatiku kembali remuk. Meski aku sudah tahu siapa Arman sebenarnya. Meski aku sudah membuka kebusukannya ke publik. Meski aku sudah membuat Dit tersungkur dan menyesal. Aku tetap tak bisa menutupi kenyataan bahwa aku kehilangan bagian dari diriku sendiri. Bagian yang dulu kusebut rumah, kini telah runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Rama menelpon suatu malam. "Gue salut sama lo, Za. Lo ngadepin semua ini dengan kepala dingin. Banyak laki-laki di luar sana yang kalau diselingkuhi, bakal ngamuk, mukul, bahkan bunuh diri." Aku tertawa hambar. Gue juga pengen kayak gitu dulu, Ram. Tapi pas gue liat Nia tidur, gue sadar, gue nggak bisa egois. Dia masih butuh gue. Gue harus sembuh. Lo hebat, bro. Aku menggelang. Gue bukan hebat. Gue cuma terlalu sakit buat balas. Dan disitulah aku sadar bahwa luka paling dalam bukanlah saat dikhianati, tapi saat kau harus pura-pura kuat di hadapan anakmu sendiri padahal hatimu hancur berantakan. Beberapa minggu kemudian, aku melihat Dit mulai bekerja di warung makan milik tetangga. Baju lusuh, muka lelah, tapi kali ini senyumnya tak palsu. Ia tak lagi genit, tak lagi sok elegan seperti dulu. Ia hanya seorang ibu yang mencoba bangkit dari kubur yang ia gali sendiri. Dan aku masih sama. Masih mencintai anakku sepenuh jiwa. Masih menatap masa depan dengan harapan. Tapi sudah tak lagi punya ruang untuk perempuan yang pernah kuhargai. Dan kini kujadikan pelajaran. Karena ada luka yang memang tak bisa tertahankan. Tapi justru dari luka itulah aku belajar menjadi kuat. Aku pernah hancur, bukan karena kehilangan harta atau pekerjaan, tapi karena dihancurkan oleh orang yang aku cintai sepenuh hati. Namun, saat aku berdiri di depan pintu sekolah Nia pagi itu, melihat dia berlari kecil ke arahku sambil tersenyum lebar, aku tahu aku tak boleh selamanya tenggelam dalam kepedihan. "Papa, tadi Nia nyanyi." "Loh," temen-temen tepuk tangan. Aku jongkok, menyambut pelukannya. "Wah, hebat banget anak papa. Dunia ini boleh saja menyakitiku. Tapi selama Nia masih memelukku seperti ini, aku tahu, aku belum kalah." Beberapa hari setelah pertemuan dengan Dit di taman, aku mulai memikirkan ulang hidupku. Aku memang masih bekerja di bengkel kecil milik kenalan, tapi penghasilannya tak cukup untuk menjamin masa depan Nia. Dan jujur saja, aku ingin membuktikan sesuatu, bukan hanya kepada Dit tapi kepada diriku sendiri. Aku ingin bangkit. Aku ingin menjadi lebih dari sekadar suami yang diselingkuhi. Aku ingin dikenal sebagai ayah yang berhasil melindungi anaknya, meski hatinya remuk. Malam itu aku menghubungi teman lama, Pak Yusuf, mantan bosku saat aku masih kerja di pabrik percetakan sebelum pandemi. Beliau kini punya usaha percetakan digital kecil-kecilan dan sedang mencari orang yang paham desain dan pemasaran. "Masih minat kerja bareng, Za?" Tanyanya lewat telepon. "Banget, Pak. Saya siap belajar dari nol lagi. Kita mulai besok ya. Gajinya belum besar, tapi nanti kalau proyek naik,
kamu bisa ikut kemitraan. Dan sejak hari itu, hidupku perlahan berubah arah. Aku berangkat pagi, pulang petang. Neya aku titipkan di tempat les murah milik Bu Erna, tetangga depan rumah. Dit sempat datang dan menawarkan untuk bantu menjaga. Tapi aku tolak baik-baik, bukan karena aku masih marah, tapi karena aku belum siap membuka celah lagi untuk luka yang sama. Di tempat kerja baru, aku belajar banyak hal cara mendesain kemasan, membuat brosur digital, dan bahkan memasarkan produk lewat sosial media. Dulu aku gaptek, tapi sekarang, aku justru ketagihan. Sambil bekerja, aku juga mulai membuka channel YouTube kecil berisi tutorial desain dan cerita harian sebagai ayah tunggal. Awalnya hanya beberapa views, tapi ternyata banyak yang relate. Komentar-komentar berdatangan. Aku juga ayah tunggal, Mas. Semangat ya! Cerita Mas bikin aku bangkit dari pengkhianatan. Beberapa bulan kemudian, channel itu mulai menghasilkan. Iklan masuk. Ada juga yang minta dibikinkan desain logo dan branding UMKM mereka. Dan entah bagaimana, dalam waktu 3 bulan, penghasilanku justru melampaui gajiku saat masih bersama Dite. Sore itu, saat aku mengantar Nia main ke taman, aku melihat Dite dari kejauhan. Ia mengenakan seragam warung, memegang plastik belanjaan. Ia melihat kami dan tersenyum lemah. Aku hanya membalas dengan anggukan. Hubungan kami sudah tidak lagi suami istri. Tapi sebagai orang tua Nia, kami tetap punya ruang untuk saling menghargai. Sesekali, Dit masih datang ke rumah. Tapi tidak lagi dengan riasan tebal, tidak lagi dengan sikap manja. Ia datang sebagai ibu yang hanya ingin dekat dengan putrinya. Dan aku tak bisa menghalangi itu. Tapi, yang membuat hatiku benar-benar bergetar adalah ketika suatu malam, Dit memandangku dan berkata dengan suara lirih, "Mas, aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa. Tapi boleh enggak? Aku bangga lihat kamu sekarang." Aku menatapnya tenang. Dulu, mungkin aku akan marah, mengungkit semua luka. Tapi sekarang, aku hanya menjawab, "Boleh. Tapi kamu juga harus bangga sama dirimu sendiri. Bangkit bukan cuma aku, kamu juga bisa." Dite menangis. Tapi tangis itu bukan tangis minta dikasihani. Itu tangis seseorang yang tahu bahwa ia telah melepaskan berlian karena tergoda kilo kaca. Aku tak pernah berniat membalas dendam. Tapi aku percaya, pembalasan terbaik adalah bangkit dalam diam dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kini, aku tidak lagi tidur sambil memikirkan rasa sakit. Aku tidur sambil memeluk Nia, mendengarkan celotehnya tentang sekolah, tentang teman barunya, dan tentang cita-citanya menjadi penyanyi terkenal. "Papa harus nonton aku nyanyi nanti ya," katanya antusias. "Pasti, sayang. Papa akan jadi penonton paling depan." Dan saat itu, aku sadar, aku sudah menemukan rumahku kembali. Bukan pada bangunan atau istri yang pergi, tapi pada pelukan kecil yang tiap malam berkata, "Papa, Nia sayang Papa selamanya." Kadang, hidup memberikan kejutan saat kita berhenti mengharapkannya. Ketika aku berhenti menunggu maaf dari Dite, ketika aku berhenti memikirkan pengkhianatan itu, justru disitulah pintu-pintu baru mulai terbuka. Sore itu, aku baru saja selesai mengantar desain logo untuk sebuah UMKM minuman kekinian ke email klien ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal, tapi ada kode area Jakarta. "Mas Riza ya, saya Ayu, dari PT Kreativa Indonesia. Kami tertarik dengan konten YouTube dan desain yang Mas buat. Apakah Mas bersedia hadir untuk diskusi kerjasama?" Aku sempat terdiam, tak percaya. "Maaf, ini serius, serius. Mas, kami sudah follow konten Mas sejak bulan lalu. Dan kebetulan, kami sedang cari sosok untuk menjadi wajah kampanye Ayah Hebat Era Digital." Minggu berikutnya, aku berangkat ke Jakarta. Pertama kalinya sejak bertahun-tahun aku naik kereta dan meninggalkan Nia untuk 2 malam. Ia menangis saat aku pamit. "Papa jangan lama-lama, ya. Papa janji, 2 malam aja. Setelah itu kita beli donat coklat kesukaan kamu." Sesederhana itu, tapi janji itulah yang membuat aku memegang teguh keberangkatanku. Bukan untuk terkenal, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membangun masa depan putriku. Pertemuanku dengan tim PT Kreativa berlangsung di sebuah gedung tinggi
yang tak pernah kubayangkan akan aku datangi. Dulu aku cuma tukang bengkel. Kini, duduk di ruang ber-AC, di hadapan orang-orang berjas dan berseragam rapi. Kami ingin membuat kampanye untuk mendukung ayah tunggal yang tetap tangguh membesarkan anak. Dan konten Mas Reza, itu menyentuh kami semua, ujar Ayu, perempuan muda berkerudung yang memimpin presentasi hari itu. Aku masih gugup. Jeti, saya harus ngapain? Kami ingin Mas Jeti narasumber utama. Kami siapkan studio, dan Mas cukup cerita seperti di YouTube jujur, apa adanya. Kami akan bantu semua produksi. Keuntungan akan dibagi. Kami juga akan bantu promosikan channel Mas ke audiens yang lebih luas. Aku tak tahu harus berkata apa. Selain terima kasih, ini lebih dari cukup. Sekembalinya ke rumah, hidup kami perlahan berubah. Penghasilan bertambah. Banyak UMKM mulai meminta jasaku mendesain branding mereka. Aku pun membuka jasa desain skala kecil dengan sistem pre-order. Tak perlu sewa ruko, cukup garasi depan rumah yang kusulap jati ruang kerja. Nia semakin ceria. Ia bahkan mulai suka duduk di sampingku saat aku mengetik, sambil menggambar pakai krayon. Ini papa, lagi kerja, terus ada Nia di sebelahnya. Katanya bangga. Di saat yang sama, Dito pun berubah. Ia tetap bekerja di warung makan, tapi sudah tak sesering dulu datang ke rumah. Ia tahu, waktunya bersama Nia terbatas. Tapi setiap kali datang, ia lebih banyak diam. Kadang tersenyum, kadang termenung lama menatap anaknya bermain. Suatu malam, saat mengantar Nia pulang, Dito berkata lirih, "Mas, aku iri." Aku menoleh pelan. "Iri kenapa?" "Iri karena kamu bisa tetap utuh. Padahal kamu yang paling hancur." Aku hanya tersenyum. Tak perlu dijawab, karena aku tahu, luka ini tak sepenuhnya sembuh. Tapi aku belajar hidup bersamanya, dan menjadikannya bahan bakar untuk terus melangkah. 2 bulan kemudian, PT Kreativa resmi meluncurkan video kampanye Ayah Hebat Era Digital. Videonya viral. Banyak komentar datang dari orang tua tunggal, anak-anak broken home, dan bahkan para istri yang merasa terluka tapi tak bisa berbicara. "Mas Reza, cerita Mas bikin saya berani mengakhiri pernikahan yang menyakiti. Saya juga ayah tunggal, tapi selama ini saya malu. Sekarang, saya bangga. Boleh saya ajak Mas Reza jadi pembicara di komunitas single parents. Bahkan, aku diundang ke sebuah talk show pagi di stasiun televisi nasional. Aku, dulu cuma tukang servis motor, sekarang duduk di panggung membicarakan ketangguhan seorang ayah. Aku tak sombong, karena yang aku alami bukan prestasi, itu luka. Tapi mungkin, justru dari luka itulah orang lain belajar. Pada ulang tahun Nia yang ke-7, aku tak mampu menghadiahkan pesta besar. Tapi aku memberinya sesuatu yang membuatnya menangis senang. Sebuah gitar kecil warna pink. "Papa ingat aku pengen jadi penyanyi?" "Ingat banget. Ini hadiah paling keren." Kami tiup lilin bersama. Dan di saat aku memeluk Nia, tiba-tiba ia berbisik pelan. "Papa." Nia janji, Nia nggak akan ninggalin papa kayak mama. Dadaku sesak. Aku memeluknya lebih erat. "Nggak usah janji, sayang. Papa cukup punya kamu sekarang." Malamnya, aku duduk sendiri di teras, menatap langit. Dulu aku pernah merasa dunia ini gelap. Tapi kini, aku melihat cahaya. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Aku bukan siapa-siapa. Bukan pria tampan. Bukan pemilik perusahaan besar. Tapi aku punya sesuatu yang tak dimiliki Arman, hati yang jujur, dan keberanian untuk tidak lari dari luka. Dan dari luka itu, datanglah peluang yang tak pernah kuduga. Waktu memang tak menghapus luka, tapi waktu mengajari kita cara hidup berdampingan dengan luka itu. Bukan untuk melupakannya, tapi untuk membuatnya menjadi bagian dari kekuatan yang kita bawa ke masa depan. 2 tahun telah berlalu sejak hari saat Dito memilih pergi. Dan selama 2 tahun itu, hidupku berubah total. Nia tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan mandiri. Ia kini duduk di kelas 2 SD, hobi menyanyi masih melekat kuat dalam dirinya. Setiap malam, ia akan duduk di sampingku sambil bernyanyi kecil, lalu menulis lirik-lirik buatan sendiri di buku tulis bekas. "Papa, nanti kalau Nia gede, Nia mau nyanyi di TV." Terus bilang, "Itu papa aku," ujarnya penuh semangat. Aku hanya tersenyum dan membalas,
Papa akan jadi penonton paling depan, sayang. Usahaku pun semakin berkembang. Studio desain kecil yang dulu hanya di garasi rumah, kini sudah bermitra dengan belasan UMKM dari berbagai kota. Aku punya 2 staf freelance dan 1 karyawan tetap. Penghasilan cukup, waktu kerja fleksibel, dan yang paling penting aku bisa tetap mengantar dan menjemput Nia setiap hari. Video kampanye Ayah Hebat Era Digital bahkan mendapat penghargaan dari Lembaga Sosial Perlindungan Anak. Aku diundang sebagai pembicara di berbagai forum ayah tunggal, bukan karena aku pintar, tapi karena kisahku dianggap nyata, menyentuh, dan penuh keberanian. Dan disinilah hidup memberi kejutan terakhir. Namanya Hana. Kami bertemu di acara komunitas ayah dan ibu tunggal. Ia seorang janda beranak 1, bekerja sebagai guru les privat, dan terlibat aktif dalam kegiatan sosial. Rambutnya selalu dikuncir sederhana, wajahnya bersih tanpa banyak makeup, dan matanya jujur, jenis kejujuran yang jarang kutemui sejak lama. Pertemuan pertama kami sederhana. Aku sedang menenangkan Nia yang ngambek karena gagal menggambar kucing, dan Hana datang dengan krayon warna baru dan senyum ramah. Coba pakai warna biru. Kadang kucing juga bisa punya warna imajinasi, loh, katanya pada Nia. Dan dari sana, kami mulai sering bertukar cerita. Tak ada rayuan. Tak ada basa-basi manis, hanya 2 orang dewasa yang sama-sama patah, sama-sama mencoba berdamai dengan masa lalu, dan sama-sama mencintai anak-anak mereka lebih dari diri mereka sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku mulai merasa nyaman, tapi aku takut jatuh cinta lagi, takut membuka hati yang pernah ditusuk tanpa ampun, takut Nia kecewa, takut luka lama kembali menganga. Sampai suatu hari, saat aku dan Hana mengantar anak-anak main ke taman, Nia memeluk pinggangku dan berkata pelan, "Papa." Nia suka ke Hana. Nia pengen papa senyum terus kalau lihat dia. Aku menoleh, terkejut. "Kamu beneran suka dia?" Nia mengangguk, matanya jernih. "Iya, soalnya Kak Hana suka dengerin cerita Nia. Nggak kayak orang-orang lain." Dia beneran dengerin. Aku menarik napas dalam. Mungkin Tuhan berbicara lewat anakku sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku memberanikan diri berbicara serius dengan Hana. Kami duduk berdua di balkon rumahnya. Angin sore membawa aroma teh manis dan suara tawa anak-anak dari dalam. "Hana, aku tahu, kita berdua masih bawa luka. Tapi aku juga tahu, aku nggak pengen jalan sendiri terus." Ia menatapku. Wajahnya tak berubah, tetap sederhana, tetap tenang. "Aku nggak janji hidupmu akan sempurna kalau sama aku," lanjutku. "Tapi aku bisa janji satu hal, aku nggak akan pernah bikin kamu merasa sendirian." Hana tak menjawab langsung. Ia hanya menggenggam tanganku pelan, lalu berkata, "Aku nggak cari yang sempurna. Aku cuma pengen punya teman hidup yang tahu rasanya ditinggalkan, tapi tetap punya keberanian untuk mencintai lagi." Dan malam itu, tanpa pelaminan mewah, tanpa pesta besar, kami tahu bahwa kami saling memilih. Setahun kemudian, Nia berdiri di panggung kecil acara perpisahan sekolahnya. Ia memakai gaun kuning muda, membawa gitar pink kecil yang dulu kuberikan. "Lagu ini buat papa, dan juga buat Kak Hana. Karena sekarang papa nggak sendirian lagi." Aku menahan air mata. Di sampingku, Hana menggenggam tanganku erat. Lagu sederhana dinyanyikan dengan suara kecil yang kadang fals, kadang terlalu cepat. Tapi untukku, itu adalah konser paling indah yang pernah aku saksikan. Karena di hadapanku, bukan hanya anakku yang sedang tumbuh, tapi aku sendiri juga telah tumbuh. Dari lelaki yang dikhianati, menjadi ayah yang disayangi, menjadi pria yang akhirnya mampu kembali mencintai, tanpa luka lama.